Shalom jemaat semuanya, selamat sore. Sore. Tuhan kita semua dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Biarlah ibadah pada sore ini menjadi berkat buat Bapak Ibu jemaat semuanya. Amin. Amin. Bapak Ibu jemaat semuanya, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu mau selalu bersyukur. Kita mau bersyukur kepada Tuhan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Dan pada detik ini juga kita masih bisa berdiri dan bisa memuji Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa untuk kehidupan kita.
Mari kita menyanyikan lagu Nyanyi Bagi Dia.
Telepon saya jatuh, pelanggan jatuh, motor saya nggak bisa jalan. Jadi saya pulang lagi sebenarnya itu kelapanya tuh satu pecah, jadi balik lagi sekalian tuker motor. Nah, itu ya, itu aja kejadiannya. Dan saya balik lagi langsung saya antar ke sana lagi. Itu potongnya tapi tadi dibenerin sama bapaknya lagi. Terima kasih itu aja kesiannya. Ada lagi yang mau bersaksi? Jika tidak ada, mari kita memberikan persembahan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan.
Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita dapat berkumpul kembali di rumah Tuhan. Kita sudah menaikkan pujian kita, penyembahan kita. Begitu besar dan baiknya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Memuji dan menyembah Tuhan adalah wajib bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Karena kita diciptakan untuk menyembah. Ya, kita diciptakan untuk memuji namanya. Bukan karena Tuhan Yesus itu mau disanjung-sanjung, bukan. Tapi memang derajatnya itu seperti itu. Tuhan Yesus adalah sesuatu yang harus ditinggikan. Dia yang harus dimuliakan. Karena dia yang memiliki segala-galanya. Dia yang menciptakan kita. Ya. Jadi kalau orang percaya tidak bisa memuji Tuhan, itu kebangetan. Ya? Benar? Jangan kalah sama Neng Keke. Neng Keke itu kalau pujian semangat. Dan pada malam hari ini, ya, ada dua ibu-ibu yang memberanikan diri untuk menjadi, ya, untuk mereka maju di depan untuk memuji Tuhan. Ya, enggak usah malu untuk Tuhan. Ya, Tuhan aja enggak malu sama kita. Kenapa kita malu? Suara saya jelek. Saya nggak bisa nyanyi. Manusia itu diciptakan, ya, telinga kita ini diciptakan untuk mendengar suara lagu, ya. Kita udah tahu lah kalau ibu yang mengandung dikasih apa? Dikasih apa? Musik kan? Bener? Dari kita dalam kandungan pun, ya, sudah dikenalkan dengan musik. Makanya kalau ada yang nggak bisa nyanyi, saya pun sama, Bapak Ibu, nggak bisa nyanyi, fales, ya. Anak saya itu suka marah-marah. Pik, bisa nyanyi gak sih? Tanya, anaknya masih ada. Papi lagi nyari lagu ya kalau doa. Kenapa? Kuncinya kemana? Suara saya kemana? Yang penting saya doa. Yang penting saya mau memuji Tuhan. Yang penting saya mau menyembah Tuhan. Ya, jadi jangan malu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Nah, di Alkitab dicatat bahwa kalau kita menyembah Tuhan itu menyembah dengan benar, dengan roh kita, bukan dengan hanya sembarangan. Ya, kalau yang lain angkat tangan, kita angkat tangan. Yang lainnya tepuk tangannya, kita tepuk tangan. Enggak. Dari hati kita mau memuji Tuhan. Ya, banyak lagu-lagu yang begitu bagus. Ya, yang akhir lagu ini pun begitu bagus. Kata-katanya menyentuh hati. Semuanya terjadi dalam kehidupan manusia. Pemazmur mengajak bangsa Israel untuk bersorak-sorai, untuk menyembah Tuhan. Ya. Dalam Mazmur 95 kita akan buka, ya, Mazmur 95 ayat 1 sampai 10. Ya. Mazmur 95 sudah tampil. Nah, ayat pertama, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Nah, bangsa Israel diajak untuk bersorak-sorai, untuk mereka memuji nama Tuhan. Ya, yang ayat kedua, Pak. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Ya. Terus ayat 3,
dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Jadi gak ada lagi selain Allah di dunia ini selain Tuhan Yesus. Amin. Oh, saya nggak nyembah patung model, saya nggak nyembah pohon. Ya, tapi bagaimana dengan kalau kita menyembah, mengutamakan anak kita, suami kita, istri kita, kekayaan kita, itu sama juga dengan Allah lain. Ya, bukan ujuk-ujuk Bapak Ibu, saudara-saudari ke Gunung Kawi. Oh, itu saya nggak kesana kok, tenang ya. Tapi kalau mengutamakan yang lainnya seperti harta, seperti keluarga. Nah, saya dididik di sekolah kita itu pasti itu semua. Yang pertama Tuhan, ya. Yang kedua keluarga, yang ketiga baru pelayanan. Nah, kenapa yang dimaksud Tuhan itu? Hidup kita ini kasih buat Tuhan semuanya. Jangan ada yang dikurang-kurangi. Hati yang mau Tuhan itu hati yang tulus, hati yang kudus untuk Tuhan, untuk menyembah Dia. Ayat yang keempat. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Luar biasa Tuhan kita. Bagian-bagian bumi yang ada di dalam itu di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Terus ayat 5. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan daratan, tangannya lah yang membentuknya. Ayat ke-6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Di awal saya bilang apa? Kita yang diciptakan oleh Tuhan untuk menyembah. Masuklah. Saya kerja, Pak, nggak apa-apa. 24 jam Tuhan kasih. Berapa waktu untuk Tuhan? Ya. Berapa jam untuk Tuhan? Misalnya lagi kerja pun yang punya toko, ya kayak saya lah. Ya saya itu contoh saya sendiri. Jaga toko, ambillah sesuatu yang bisa saya ambil. Setel lagu rohani, setel firman Tuhan. Nah, kalau ada waktu sendirian, masuklah ke kamarmu, sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Ya, perikop pada sore hari ini atau malam ini, penyembah sama dengan taat. Ya. Orang yang taat pasti dia menyembah dengan sungguh-sungguh. Salah satunya contohnya adalah Abraham. Minggu kemarin saya bawakan. Abraham adalah orang yang paling taat sama Tuhannya. Bahkan anaknya yang dikasihinya pun dia berikan untuk Tuhan. Nah, yang itu tadi saya bilang, jangan ada Allah-Allah lain. Allah lain itu seperti anak. Abraham pun yang mengasihi anaknya pun kasih kepada Tuhan. Tuhan gak minta kita anak. Dalam arti dari sini saya minta anakmu. Enggak. Tuhan sekarang minta hati kita yang benar-benar kepada Tuhan. Tidak setengah-setengah. Karena dunia ini tidak lebih baik lagi. Ya, kita harus melengkapi diri kita. Dan setelah kita lengkapilah keluarga kita. Keluarga kita lengkapilah saudara kita. Supaya kita sama-sama selamat. Bukan hanya diri kita sendiri. Ya. Nah, ayat ke-7. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Dari ayat 1 sampai 7, ya,
Pemazmur ini mengajak untuk memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, sujud menyembah pada Tuhan. Tetapi di ayat 7b sudah dengar, pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Nah, di ayat 8 ada peringatan-peringatan buat kita, ya, buat Bapak Ibu dan saya, ya, memperingati sesuatu yang dunia ini, ya, sedang dialami, dan jangan sampai kita mengalami juga. Ya, ayat yang ke-8. Jangan keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Yang pertama, jangan keras kepala atau bebal. Ya. Orang bebal itu orang yang dikasih tahu kebenaran, tetapi tidak mau berubah. Ya. Orang yang mengaku bahwa dia adalah orang yang kenal Tuhan, yang percaya sama Tuhan, tapi perilakunya tidak seperti anak Tuhan. Ini yang bahaya. Dan ini terjadi di masa-masa akhir sekarang. Yang tahu kebenaran, tapi tidak melakukan kebenaran. Jangan sampai kita dibilang, kita bisa berkata, tapi kita tidak bisa melakukan. Saya setiap mendengar perkataan itu, saya introspeksi apa ada yang salah dengan saya. Saya harus lebih lagi mengerti kebenaran Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Ya. Nah, bangsa Mesir ini terkenal dengan bebalnya, dengan keras kepalanya. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba. Ya, kisah ini adalah kisah di mana mereka kehausan, mereka tidak memiliki air minum, dan mereka marah-marah. Ya, mereka marah-marah. Nah, ini kebiasaan kita yang kurang beriman. Waktu masalah datang, kita itu istilahnya menyalahkan Tuhan, meragukan keberadaan Tuhan. Benar? Benar? Yang jawab Neng, berarti yang lainnya salah. Berarti yang lainnya beriman, Neng. Tidak meragukan Tuhan, Neng. Neng benar-benar baik. Ya. Ya, setiap ada masalah seperti bangsa Israel dalam peristiwa mereka membutuhkan air minum, tapi tidak ada air minum, dan mereka marah-marah, mereka menuntut Musa. Walaupun mereka tahu bahwa mereka punya Tuhan, ya. Kita tahu kisahnya bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir. Ada tiang apa? Tiang apa, Pak Rahmat? Tiang beton? Apa tiang bambu? Tiang apa sama tiang apa, Pak Rahmat? Satu lagi? Dibantu kode ini? Tiang api. Itu adalah sesuatu mujizat yang dahsyat harus terjadi. Ya, bisa melihat langsung bagaimana orang-orang Israel yang tidak harus ganti baju, tidak harus ganti sepatu, tidak kepanasan, walaupun mereka harus melewati padang gurun. Ya, kemarin tulis sebelum minggu-minggu inilah, bulan kemarin panasnya minta ampun. Ya, saya cek suhu itu 3,36. Ih, dan saya panas banget di toko itu. Kipas bukannya semakin dingin, tapi semakin panas. Bagaimana rasanya di gurun yang siang hari, tapi bangsa Israel tidak merasakan panas. Dan waktunya tiang api itu ada waktu malam berganti, kan? Suhu di mana berubah drastis. Yang tadinya mungkin 40 derajat menjadi 0, saking dingin. Tapi mereka gak ada dinginan, mereka tetap hangat. Nah, bangsa Israel melupakan hal-hal itu. Bahkan kita pun sering
melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah diberikan. Ya, waktu ada masalah baru, kita lupa bahwa kita sudah pernah ditolong dari masalah yang lama dan meragukan keberadaan Tuhan. Ya, ayat yang ke-9. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Bayangin, 10 tulah aja udah luar biasa. Ya, mujizat itu yang 10 tulah itu istilahnya luar biasa. Ya, buat saya hanya menghadapi mujizat-mujizat menurut saya tidak lebih besar dari mujizat 10 tulah ini. Mujizat dari anak saya sembuh, mujizat saya selamat dari kecelakaan, ya. Tapi 10 tulah yang terjadi itu adalah sesuatu yang luar biasa, di mana bangsa Israel dan bangsa Mesir itu seperti ada tembok. Di bangsa Israel tidak ada apa-apa, di bangsa Mesir kena tulah. Tapi mereka tetap mencobai aku, menguji aku. Bangsa Israel ini adalah bangsa yang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tapi dia mencobai aku. Harusnya penyembah itu sama dengan taat, bukan mencobai Tuhannya, memuji Tuhannya. Walaupun di Matius 3 ayat 10 boleh baca, ujilah aku. Ya. Kalau kita tidak melakukan itu, kalau kita melakukan dan tidak melakukan, ya. Kalau Bapak Ibu mengerti tentang ini, pasti akan mengerti. Kalau tidak mengerti tentang ini, ya biasa saja. Ya. Nah, perbedaan antara menguji dan mencobai berbeda. Beda apa sama? Kapan sama kan? Mencobai sama menguji. Beda. Nah, motif menguji itu selalu mencari bukti terhadap suatu kebenaran. Benar? Ujian sekolah. Benar? Mencari kebenaran. Nggak ada cobaan sekolah. Nggak ada ya. Ya, motif menguji selalu mencari bukti terhadap suatu kebenaran. Sedangkan motif mencobai, ya, mencobai adalah menyangkal yang itu sudah benar sebagai hal yang tidak benar. Ini yang bahaya. Menyangkal itu udah benar nih, udah benar, tapi disangkal itu tidak benar, itu mencobai. Dalam hal ini bangsa Israel telah mencobai Allah di Masa dan di Meribah karena cuma soal air. Bayangin. Keluaran 17 ayat 7. Ini nih, kalau saya sebagai Tuhan sakit hati, dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ini orang-orang yang tidak beriman, ya, orang-orang yang tidak beriman. Saya pernah diuji oleh teman saya waktu 2010, waktu saya buka counter, ada teman beragama seberang. Dia bilang, emang Tuhan Yesus itu ada? Kata dia gitu. Kamu kan anak pendeta ya? Dia, coba jelaskan Tuhan Yesus ada. Saya kasih, kamu udah pernah baca Injil Yohanes belum? Alkitab saya. Terus dia bilang belum. Walaupun saya jelaskan ke kamu, kalau kamu tidak percaya dengan Tuhan Yesus, kamu tidak
tidak akan percaya. Benar? Tapi kalau kamu memang benar-benar mencari Yesus itu, engkau akan percaya siapa Yesus. Dan bangsa Israel ini sampai ngomong, mana Tuhan? Sedangkan mereka itu keluar dari tanah Mesir. Keluar dari tanah Mesir itu gara-gara tulang. Yang hebatnya lagi, sama Tuhan itu, bayangin Bapak Ibu, orang Israel itu dijajah. Udah gak punya apa-apa kan? Orang penjajah punya apa? Nggak punya apa-apa. Tapi sama Tuhan, orang Mesir itu dibalik. Semua pakaian yang bagus dikasih, emas yang bagus dikasih, semua lembu yang bagus dikasih. Ke bangsa Israel suruh pergi. Sana pergi kamu. Bayangin. Orang diusir tapi dikasih sangu, mau nggak? Semuanya dikasih. Baca di kejadian ini sebelum keluaran 1 terus ada baca sih kejadiannya itu begitu luar biasa. Ya, orang mau pergi beribadah nggak boleh, sudah Tuhan marah, kasih tulah 10, akhirnya menyerah. Malah perhiasan segala barang-barang yang bagus dibawakan bangsa Israel. Luar biasanya Tuhan Yesus. Amin. Tapi mereka masih tanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Jangan sampai masalah yang kita hadapi, kita meragukan keadaan Tuhan kita. Apapun masalahnya. Saya sebagai hamba Tuhan pun sama, punya masalah kecil, masalah besar. Ya. Tapi saya hadapi, Tuhan maunya gimana? Sampai saya benar-benar dengar namanya suara Tuhan dalam hati saya, bukan dalam kuping ya. Kalau dalam kuping itu bisa salah dan tapi kalau dalam hati tidak bisa salah. Sampai benar-benar Tuhan itu bicara dalam hati saya, kamu jadi seperti ini, kamu harus begini. Nah, bangsa Israel itu benar-benar keras kepala. Yang kedua itu mencobai Tuhannya sendiri. Bahkan mereka itu hanya bangsa Israel, ya Bapak Ibu, yang makan roti dari sorga. Bangsa lain tidak ada. Hanya bangsa Israel yang diberikan roti yang itu namanya manna. Ya, makanya bangsa Israel pintarnya luar biasa. Ya, kalau Bapak Ibu punya waktu searching tentang bahasa Israel, luar biasa. Orang Jepang pun belajar ke Israel. Cuma ya disembunyikan. Belajar bagaimana di padang gurun bisa bercocok tanam. Bagaimana rudal itu nggak bisa masuk ke kota Israel. Mau digempur kayak apapun Israel, kalau Tuhan nggak harus. Bukannya saya membanggakan Israel, karena yang percaya sama Tuhan Yesus di Israel itu cuma 5%. Yang lainnya agama lain, Yahudi. Ya. Tapi Tuhan karena punya perjanjian. Kalau kita sudah mengikat perjanjian sama Tuhan, Tuhan itu nggak pernah ingkar. Tuhan itu nggak pernah nggak tepat janji. Dia selalu akan menepati janjinya. Walaupun kita udah belangsak, istilahnya udah menjauh tarik dari sini, yuk balik yuk sama saya. Ayo balik lagi yuk, jangan nakal ya. Kitanya sudah diberkati, sudah hilang. Waktu susah nanti datang. Ya. Cuma bangsa Israel yang diberi makanan dari surga. Dan itu mereka masih tanya tentang Tuhan. Kan lucu. Dan kalau diartikan makna roti itu mana, itu adalah firman Tuhan yang langsung yang diberikan kepada bangsa Israel. Yang ketiga, jangan sesat hati. Ayat 10 kan, kembali lagi ke Keluaran ke Mazmur sudah 5 ayat 10.
ayat yang terakhir. Mazmur 95 ayat 10. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Jangan kita sampai masuk dalam satu angkatan yang sesat, ya, yang tidak mengenal jalan Tuhan, yang tidak mengenal kehendak Tuhan, pengen kehendak dewek, pengen hidup enak sendiri di dunia ini yang enak begini. Ya. Kata sesat hati bisa dipahami sebagai hati yang tidak lurus, memberontak. Benar? Bangsa Israel suka memberontak, ya, suka protes, dan penuh tipu muslihat, tidak tulus. Jangan hidup kita dipenuhi dengan kebohongan atau suka tipu-tipu, ya, tipu-tipu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak mengenal jalanku. Ini bahaya. Ini satu angkatan, ya, binasa. Jangan sampai kita nanti menjadi satu angkatan yang dibinasakan Tuhan. Di dunia sudah susah, waktunya pulang ke saudara diterima. Ayo, punya hati yang tulus untuk melayani Tuhan, bukan karena untuk dilihat. Jangan karena mau diberkati. Saya mau pelayanan supaya saya diberkati. Oh, salah besar. Melayani Tuhan itu karena ucapan syukur kita. Amin. Karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itu kita melayani Tuhan karena Dia dulu yang sudah melayani kita. Pelayanan yang begitu besar di kayu salib, yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Itu pelayanan Tuhan dalam hidup kita. Sedangkan kita mungkin hanya melayani di atas sini, melayani mungkin di LCD, melayani hanya mungkin di multimedia. Tapi kadang kita suka protes, kadang kita suka nggak mau. Sedangkan Tuhan sudah melayani kita, sudah mengatur nafas kita cetit, sudah mengatur matahari itu terbitnya di timur, bukan di barat. Ya, walaupun dunia ini sudah rusak oleh manusia, di mana-mana kedengaran banjir. Kemarin kami ke pertemuan hamba Tuhan, orang tuanya kebanjiran rumahnya, gereja kebanjiran. Kalau dulu kita nggak selalu, ya mungkin karena ada media juga nggak tahu, tapi yang saya tahu jarang sekali namanya kebanjiran longsor. Tapi sekarang sering, karena manusianya yang sudah tidak mau berkompromi, semau sendiri, ya. Sekitar-sekitar ditebangi pohon-pohon, buang sampah sembarangan. Itu jangankan itu, yang di kota pun kadang saya kalau kayak nyetir mobilnya membagus, sampah si merah tuh bisa 2 atau 3 kali lipat. Ya, mobilnya dia 1, si merah dapat 3. Tapi buang sampah bisa aja keluar gedung. Emang nggak bisa ditepas sampah di mobil? Itu yang saya sayang lagi kalau orang Kristen, orang yang percaya sama Tuhan. Bagaimana kita mau jadi orang yang taat, sedangkan di dalam pemerintah saja kita nggak bisa taat. Gimana kita mau jadi penyembah yang baik, penyembah yang diinginkan oleh Tuhan, yang mempunyai hati yang tulus, ya. Berdoalah agar kita tidak hanya memuji Tuhan, tetapi juga dibarengi dengan ketaatan kepada-Nya. Jadi kita tidak bukan hanya bersorak-sorai,
bukan hanya untuk istilahnya euforia, pesta poranya saja dengan Tuhan, tapi ketaatan yang Tuhan mau itu sulit. Tidak mau, dimana kita harus berpuasa. Aduh, sakit begini, ada emah. Tapi kesaksian orang-orang bisa tuh yang punya mah kronis, bisa puasa. Di mana-mana taat. Kalau taatnya itu benar-benar bisa kok puasa. Benar-benar taat berdoa bisa kok kasih waktu untuk berdoa. Sendirian aja dulu. Yang tadi saya bilang, lengkapi diri kita dulu. Kalau kita sudah lengkap, ajak keluarga kita. Pelan-pelan aja. Ayo dekat sama Tuhan, ayo taat sama Tuhan. Karena dunia ini bukan semakin lebih parah lagi. Apalagi Indonesia 2023 menjelang pilpres, politik semakin panas. Kita yang minoritas belum tentu aman-aman saja. Ya, jadi lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Saya senang sekarang setiap Rabu penuh, banyak yang hadir. Ya, Minggu memang tidak bisa datang ke Rabu, Rabu tidak bisa datang ke Minggu. Pokoknya beri waktu, isi kita dengan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah-ibadah yang ada. Ibadah itu bukan hanya kita datang duduk diam, tapi kita benar-benar mendengarkan kebenaran firman Tuhan, datang untuk memuji menyembah Tuhan. Ada Dia Allah yang kita sembah, ada yang menciptakan kita. Amin. Saya undang pemain musik, kita akan angkat lagu pujian. Para singer, mari bantu saya. Kita angkat pujian tetap setia.
Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami bersatu hati memohon kepada Engkau Tuhan, di mana kami ingin meminta pengampunan kepada saudara-saudara kami yang membenci dan menghina kami. Kiranya Tuhan, ampunilah mereka, kasihanilah mereka Tuhan, sebab apa yang mereka perbuat, mereka lakukan, biar tidak dengan kesalahan mereka, dengan keegoan mereka. Ampunilah mereka Tuhan, dan berikanlah mereka berkat, kesehatan, dan rezeki. Tuhan, kami juga adalah orang yang berdosa Tuhan, di mana kami sering melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah-Mu Tuhan. Ampunilah aku Tuhan. Dan kami pun sering menyakiti saudara-saudara kami Tuhan. Ampunilah kami juga Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, yang penuh dengan segala kasih, kami selalu bersyukur kepada Engkau Tuhan, di mana kami pada saat ini Tuhan, kami ingin meminta kepada Engkau Tuhan untuk keluarga pastori Tuhan. Kiranya Engkau berikanlah berkat dan kesehatan, bungkuslah jiwa-jiwa mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan, di mana kami pun ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini memuji dan memuliakan Engkau di sini Tuhan. Bagi mereka yang sakit, Engkau jangan Kau sembuhkan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami yang percaya dan yakin Tuhan. Dan kami pun Tuhan meminta kepada Engkau Tuhan, Engkau merawat mereka semuanya Tuhan, di rumah-rumah mereka yang tidak pada saat ini tidak berangkat Tuhan. Tuhan, jaga dan sembuhkan mereka Tuhan satu persatu. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk anak-anak yang masih melanjutkan sekolah mereka Tuhan. Kiranya Engkau berikan Tuhan roh kepintaran, berikanlah hikmat-hikmat-Mu yang bijaksana Tuhan buat mereka melakukan segala studi mereka Tuhan. Dan Tuhan, kami pun ingin berdoa untuk orang tuanya Tuhan. Kiranya Engkau pun orang tuanya Engkau bersuci, Engkau berikanlah kesehatan dan berkat yang berlimpah. Dan anak-anak yang putus sekolah pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau berikanlah kesabaran, roh kehikmatan. Dan bagi mereka yang bekerja, Engkau berikanlah roh kehulatan Tuhan dalam bekerja. Tuhan, kami pun ingin berdoa untuk bangsa dan saudara negara kami Tuhan, yang pada saat ini kiranya Engkau pemimpin kami dari tingkat atas sampai tingkat bawah Tuhan, Engkau sertai mereka Tuhan, biar mereka dapat melakukan apa yang mereka perbuat untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami pun ingin berdoa untuk bangsa, seluruh bangsa negara yang ada di muka bumi ini Tuhan. Kiranya Engkau kuatkanlah mereka di dalam segala bangsa-bangsa mereka, jangan sampai terpecah belah Tuhan dalam perekonomian mereka Tuhan, yang terutama adalah perekonomian Tuhan. Kiranya Engkau tingkatkan segala perekonomian mereka Tuhan. Tuhan, kami pun merasa kiranya Tuhan, janganlah Engkau turunkan cawan malaikat-Mu atas muka bumi ini Tuhan, karena cawan-Mu adalah menyebab dari kesusahan kami Tuhan. Aku yakin dan percaya Tuhan, karena cawan-Mu dari 7 malaikat-Mu menumpahkan sekali menumpahkan satu, maka kami akan binasa Tuhan. Aku takut akan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan, berkatilah kami dan sertai kami Tuhan. Ampunilah kami atas kesalahan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami merasa bersyukur dan berterima kasih. Amin. Segala atas pujian, segala atas penyerahan hidup kami dan doa kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami di dalam berdoa. Bapa kami yang surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang saudara kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam mencoba, sebab Engkau yang dan lepaskanlah kami dari segala yang jahatnya, sebab Engkau memiliki kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berhati kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih